Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini pembelajaran kita yaitu di bab pertama Al-Qur'an. Dan bahasan yang pertama yaitu surat Al-A'la. Sebelum kita membahas isi kandungan surat Al-A'la, marilah kita bersama-sama membacanya secara murattal. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Setelah kita membacanya, mari kita bersama-sama mengkaji isi kandungan dari surat Al-A'la. Baik anak-anakku, surat Al-A'la itu surat yang ke-87. Al-A'la itu artinya yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat Al-A'la itu bagi yang anak-anakku yang putra, setiap hari Jumat, setiap hari raya, semuanya bisa mendengarkan surat Al-A'la ini yang sering dibaca oleh imam pada saat sholat Jumat. Karena memang surat Al-A'la ini disunahkan dibaca di saat hari Jumat dan sholat Idain. Apa itu sholat Idain? Sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian surat Al-A'la ini surat yang diturunkan setelah surat At-Takwir dan disebut sebagai surat Makkiyah. Apa yang disebut dengan surat Makkiyah itu? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya apa saja kandungan isi dari surat Al-A'la itu? Yang pertama yaitu surat Al-A'la memerintahkan kepada kita untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah harus diagungkan? Karena memang Allah lah yang pantas untuk diagungkan. Karena Allah lah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Al-A'la, isi dari surat Al-A'la itu bagaimana kita harus mengetahui bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu sempurna. Semua yang diciptakan oleh Allah itu sempurna dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kesempurnaan itu bisa kita lihat. Allah menciptakan kehidupan kita dengan sempurna, menciptakan kita dengan sempurna. Bagaimana Allah menciptakan rambut? Tidak sama dengan jenggot.
tumbuhnya tidak sama dengan alis, tidak sama dengan yang ada di sini, ya. Nah, itu semuanya tidak sama. Bagaimana kalau sama tumbuhnya? Nah, mungkin kita nanti bisa disebut seperti yang di kebun binatang, ya, monyet. Nah, karena semua tumbuhnya sama bulunya. Nah, kenapa Allah ciptakan rambut dengan gigi tidak sama tumbuhnya? Nah, itulah kuasa Allah menciptakan semua makhluknya dengan sempurna. Nah, kalau sama nanti giginya 1 bulan sudah harus ke salon dipotong, ada pemotongan gigi gitu ya. Nah, itu Allah menciptakan semua makhluknya dengan sempurna. Kemudian yang berikutnya, kita harus meyakini bahwa mestinya apa yang diciptakan oleh Allah itu menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun kejadian itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh, daun kering yang jatuh itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini itu. Ya. Nah, anak-anakku, itulah beberapa kandungan atau isi kandungan dari surat Al-A'la. Dan marilah apa yang kita pelajari hari ini menjadi inspirasi kita untuk yang pertama, mari kita perbanyak menyebut asma Allah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah atas diciptakannya kita dengan sempurna. Fi ahsani takwim, kita diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Dan marilah kita senantiasa mensyukuri apa yang telah dikaruniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, anak-anakku, senantiasa bacalah surat Al-A'la ini. Mari kita praktekkan dimanapun kita berada untuk membaca, sering membaca Al-Quran di saat sholat kita, terutama surat Al-A'la ini. Ini yang bisa Pak Wasito sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya tugas-tugasnya dicicil mulai dari sekarang ya. Yang pertama, menulis surat dari 3 pilihan ya. Surat Al-A'la bisa, surat At-Tariq bisa, surat Al-Buruj bisa. Dipilih salah satu, silakan ditulis dan dikumpulkan kapan? Ya bulan depan gitu ya. Yang kedua, setelah menulis kemudian menghafal. Menghafalkan bisa dipilih dari 3 surat itu. Boleh surat Al-A'la, At-Tariq atau Al-Buruj. Mana yang disukai, mana yang mudah dihafal, silakan. Kalau bisa 3-3-nya, Pak Wasito kasih nilai poin lebih ya, nilainya lebih di antara yang lain. Nah, kalau bisanya 1, silakan dihafalkan 1 saja. Dan kapan? Nanti di awal bulan Agustus untuk mulai menghafalkan 3 surat di antara 3 surat ini. Saya kira itu saja untuk pembahasan surat atau bahasan kita bab Al-Quran surat Al-A'la pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan bahasan surat At-Tariq. Demikian kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi